Terima kasih Bapak. Sebab pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk menyembah dan memuji nama Kau. Kira sebentar kami akan bersorak-sorai memuliakan nama Kau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat saudaraku? Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Semangat ya? Harus semangat. Karena kita akan memberikan sebuah semangat kita, api kita hanya untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin.
Haleluya. Masih semangat, masih tetap berdiri ya, masih tetap berdiri. Tanyakan dulu dari mana?
haleluya. Sudah capek? Tak tambahin 2 pujian lagi masih kuat. Haleluya. Jika pada hari ini kita diberikan semangat, kita diberikan kekuatan, kita sudah diberikan hati yang cukup tenang dengan penyertaan daripada Tuhan dengan segala sumber kekuatan. Jika pada hari ini pun kita juga sebagai pemenang daripada Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus tetap bersyukur. Sebab kita yakin semuanya yang sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah hadiah, anugerah yang indah yang harus kita nikmati. Kita percaya segala yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Kita punya hati, kita punya roh dan jiwa, dan semuanya diberikan Tuhan dengan percuma. Kita akan belajar lagu ini. Mungkin sudah ada yang sudah tahu, mungkin beberapa juga ada yang belum tahu. Kita akan belajar lagu ini. Tetap hatiku bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengertimu, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Ulangi lagi. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku.
tak sejalan hatiku bersyukur aku hanya semangat bisa bernyanyi.
Tuhan Yesus.
yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semua penyembahan, pujian yang sudah kami naikkan oleh Engkau, memberikan kami sebuah kekuatan, memberikan kami sebuah ucapan syukur untuk kami dapat menikmati seluruh kehidupan, perjalanan kehidupan, agar semakin hari kami sanggup percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kau tidak akan melepaskan kami, Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami, dunia seutuhnya. Kau tetap ada dalam hati kami. Kami percaya Bapa, kami selalu percaya bahwa Engkau selalu memberikan berkat, selalu memberikan karunia, anugerah, dan hadiah yang terindah yang selalu kami terima dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat menikmati berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga berkati kami yang mendengar, melihat, membaca, merenungkan, dan juga menanamkan firman itu di hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi seruan kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara bersukacita, kita bersyukur buat saat pagi hari ini kita punya Tuhan yang sangat berkuasa dan sangat luar biasa. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Kitab Daniel pasal yang pertama, saya tidak akan baca semuanya, saya akan ambil di dalam ayat yang ke-17. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Masih saya tunggu. Kitab Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya berikan satu tema, memilih untuk setia. Saya tidak baca sama dengan diri saya. Ya, semua pujian dari awal sampai masuk firman mengenai tentang kesetiaan. Nah, di dalam kitab Daniel yang pasal yang pertama ini, ya, mempunyai satu tujuan yang besar. Nanti ada 8 hal yang saudara bisa terima pagi hari ini tentang dampak yang baik dari Nabi Daniel. Daniel ini adalah dari suku Yehuda, orang buangan, tersisihkan pada zaman itu.
Tetapi Tuhan punya tujuan bagi Daniel dan beserta 3 temannya. Ada Azaria, ada Misael, dan ada Hanaya. Dan nama-nama 3 sahabat karibnya Daniel ini juga mempunyai nama samaran supaya bisa masuk ke istana pada waktu zamannya Raja Nebukadnezar. Ya, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita kenal dari sekolah minggu, kita namanya Sadrak, Mesak, Abednego, tapi nama aslinya tidak lihat. Tetapi Tuhan punya tujuan ke-4 orang ini, orang yang takut sama Tuhan, kehidupannya setia sama Tuhan, kemudian dia rindu mempunyai sesuatu yang besar untuk hal pada zamannya Raja Nebukadnezar. Tapi jauh sebelumnya waktu itu adalah Raja Yoyakim, raja yang paling jahat. Di sana dikatakan bahwa Daniel, bisa dikatakan kalau saudara dibaca di ayat pertama sampai ayat yang seterusnya, di mana Tuhan mempunyai satu rencana yang luar biasa bagi 4 orang ini. Kemudian Raja Nebukadnezar juga mempunyai titah-titah yang luar biasa. Anak-anak muda ini, 4 pemuda ini tidak mau makanan santapan raja. Ya, kalau misalnya dikatakan di ayat sebelumnya, di mana raja menguji sesuatu yang ada di dalam diri 4 pemuda ini, makan sayuran selama 10 hari. Kira-kira pertumbuhan badannya lebih baik sayuran apa santapan raja daging. Anggap aja rajanya nggak doyan sayuran daging. Tapi karena Daniel ini patuh sama Tuhan, dia juga rindu untuk bangsanya, bangsa Israel pada nenek moyangnya juga bisa masuk dalam perjanjian Tuhan. Daniel punya tujuan yang cukup besar. Daniel ini orangnya keturunan bangsawan. Dia mempunyai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan di kehidupannya. Karena kedisiplinannya Daniel yang dimiliki dalam hidupnya, dia adalah setia kepada Tuhan dan kedisiplinannya adalah tetap rendah hati. Jadi ada spiritualnya. Jadi ada sesuatu yang besar di dalam dirinya, di dalam hatinya, di saat dia ingin mewujudkan pernyataan Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah satu pegangan hidupnya adalah firman Tuhan. Karena pada zaman itu Daniel hanya bisa melakukan berdoa kepada Allah. Satu-satunya orang yang takut dengan Tuhan, membangun satu komunitas atau komunikasi yang baik dengan Tuhan, percaya tentang kuasa ilahinya Tuhan, dan memiliki kualitas dan karakter yang bisa diunggulkan. Jadi kemampuannya Nabi Daniel ini melebihi dari orang biasa. Bayangkan saudara, orang keturunan bangsawan, berarti punya hati orang nomor 2 di istana raja. Tuhan juga memberikan sesuatu, ada penglihatan, bahkan dia juga bisa menerjemahkan mimpi seorang raja. Bayangkan rajanya mimpi tapi gak mau cerita, bingung gak? Pokoknya yang penting artikan dulu mimpi saya, baru nanti tak kasih hadiahnya. Tapi orang-orang pintar yang dalam kerajaan itu, raja suruh cerita dulu baru bisa mengartikan. Nah,
tapi rajanya nggak mau. Pokoknya bisa, nggak bisa kamu harus bisa mengerti. Repot kan? Berarti butuh apa? Hikmatnya Tuhan. Tapi jauh sebelumnya itu, seorang raja ini mengeluarkan titah yang sangat kejam. Orang yang gak bisa mengartikan mimpiku, gak bisa melihat sesuatu yang ada di dalam pikiranku, akan membunuh seluruh keluarganya. Ini enggak ngomong salah, melakukan yang salah, semuanya serba salah, dibunuh. Dan dia bertemu dengan seorang pegawai istana atau pengawal yang ngomong, sebenarnya titah raja itu apa? Kok sampai sekejam itu? Pegawai istana katakan, raja semalam bermimpi. Apa yang harus dikerjakan? Dengan banyak cerita, akhirnya Daniel mengatakan, sampaikan pesanku kepada raja, aku akan menghadap. Pegawai istana katakan, jangan. Nanti kalau kamu nggak bisa, kamu mati juga. Dan tetap bersikeras, antarkan aku menghadap raja. Sesuatu pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup Daniel itu hikmatnya Tuhan. Kalau tanpa hikmatnya Tuhan nggak akan pernah berhasil mengartikan mimpi tanpa ada yang bercerita. Saya bermimpi, istri saya nggak suruh mengartikan, tidak bisa. Mau saya cerita? Kalau saya cerita, baru dia akan bisa kasih beberapa hal. Jadi opening yang lain bisa mengerti apa maksud tujuan. Di saat Daniel ini pengen ketemu raja supaya titahnya raja ini berhenti, supaya tidak ada terjadi lagi pembunuhan yang sadis. Jadi di dalamnya Tuhan akan kasih hal yang pertama adalah bijaksana. Jadi saya katakan ada beberapa hal dampak yang baik dari Daniel. Yang pertama adalah bijaksana. Ya, Allah akan membuat Daniel menjadi bijaksana dengan memiliki sesuatu kemampuan, hikmat. Ya, bahkan bisa memberikan satu pengertian, bahkan pemeliharaan dan mimpi. Semuanya berasal dari Tuhan. Selama 10 hari raja mencoba uji coba kepada keempat pemuda ini dengan makanan sayuran dan sedangkan raja makanan daging, dibedakan manakah yang lebih sehat. Ya otomatis kesayuran lah, proteinnya lebih tinggi, kasat lebih tinggi. Tapi kalau namanya kelebihan tidak bagus, efeknya nanti bisa asam urat, kolesterol dan sebagainya. Tapi semuanya itu harus ada kadarnya. Nah, bijaksananya Daniel ini semuanya berasal dari Tuhan, bukan dalam dirinya sendiri. Minta sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi segala mimpinya seorang raja ini. Bagaimana caranya saya harus bisa menyampaikan? Bagaimana caranya bisa memperlihatkan kedasarnya Tuhan itu terjadi? Bisa dikatakan pada zaman itu tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Mereka hanya bisa menyembah kepada patung berhala, percaya kepada para dukun, percaya kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu sangat kekejian bagi Tuhan. Jangan sampai kita seorang anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus, ya kita sudah percaya kepada Yesus, tapi sehabis kita percaya nggak menunggu hasil dari Tuhan, kita cari bagiannya dulu. Bagus, itu namanya menuduh. Nah, sesuatu yang besar yang Tuhan tunjukkan dalam setiap kehidupan Daniel
itu membutuhkan banyak pengertian, banyak hikmat dan banyak doa. Gak ada doa, gak akan bisa berhasil. Tuhan gak akan kasih pengertian yang baru, hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Sadrak dan Mesak mendukung Daniel di dalam doa. Di saat Daniel menghadap kepada raja, Sadrak, Mesak dan Abednego mendukung di dalam doa. Daniel kok bisa maju, gak akan pernah berhasil. Berhasil, kami gak 100%. Tetapi karena dukungan 3 temannya dan juga minta hadirat Tuhan itu memenuhi dalam setiap pribadinya, kehidupannya, maka Tuhan akan menunjukkan hasil. Dampak dari yang baik dari Daniel yang kedua ini punya prinsip, harus konsisten. Orang yang punya prinsip, kalau prinsipnya baik, bagus, hasilnya akan jadi baik. Kalau prinsipnya agak bagus, ada terima nasihat dan nggak mau terima, maaf. Ada hasil. Justru kita akan banyak kehilangan. Kehilangan apa? Waktunya Tuhan, timingnya Tuhan, jangan sampai hilang. Dalam setiap kehidupan kita punya prinsip. Kita baca di kitab Daniel pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel karena kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel minta pegawai istana menyajikan yang beda dengan raja, santapan raja. Gak minum anggur, tetapi Daniel hanya sayuran dan air putih saja. Ya. Seringkali hamba-hamba Tuhan memakai istilah doa puasa Daniel 21 hari makan sayuran dan 10 hari kembali puasa. Selesai. Tapi tidak ada kesalahan. Ya. Kita mempunyai sesuatu yang layak. Ya. Di sana dikatakan bahwa secara pribadi Daniel memiliki satu keputusan, prinsip, komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Saya sering kali katakan kudus dan suci artinya sama, beda pengertian. Kudus itu lebih dikhususkan, lebih diutamakan. Kalau suci kita harus dibersihkan, dicuci dulu, disucikan dulu, baru kita terima tempatnya khusus bersama Tuhan. Makanya ada tempat kudus, ada tempat maha kudus. Ya. Supaya hal itu bisa dipilah. Mana yang harus seorang imam? Kalau di dalam present worship itu ada bedanya. Ada khusus imam, seorang imam, artinya di dalam musik itu ada sendiri. Di bagian imam bagian pemuji Tuhan ada sendiri, choir ada sendiri, singer juga ada sendiri, jemaat tempatnya juga ada sendiri. Kalau di kota-kota besar, seorang pelayan mibar duduknya juga terpisah, tempat-tempat tersendiri. Yang kotor kok duduk di pinggir. Tuhan Yesus saja melayani 5.000 orang nggak ada bedanya. Betul? Caranya Tuhan itu beda. Caranya Tuhan itu membawa hidup kita itu juga berbeda. Daniel juga mempunyai satu punya komitmen, punya prinsip hidup bahwa dia harus hidup di dalam kekudusannya Tuhan, dan dia juga mendapatkan apa? Kasih sayangnya Allah. Yang kita butuhkan saat ini adalah kasih sayang Tuhan. Ini yang susah didapat.
Tapi kalau sudah mendapatkan, jangan pernah dilepas. Kembangkan diri. Supaya hidup kita semakin hari semakin berkembang. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dari berbagai pengaruh negatif. Dia fokus sama Tuhan. Ya, dalam kehidupan dia fokus sama Tuhan. Dia juga tidak mau hidup jahat di hadapan Tuhan, tidak mau berpengaruh oleh hal-hal keduniawian, tapi dia tetap bertekun untuk di hadapan Tuhan. Karena tidak ada seorang yang dapat menemukan satu titik yang besar seperti yang dia lakukan. Dia selalu berdoa di depan jendela dibuka, berdoa menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau masalah tiap hari pagi atau siang sore, saya tidak tahu. Tetapi dalam firman Tuhan katakan, setiap waktu Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun itu, besar ataupun kecil, berat ataupun ringan, tetap kita berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Janjinya Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, dampak yang ketiga dari hal yang kita harus terima dari Daniel, yang ketiga adalah setia. Di dalam suratan Paulus juga dikatakan, walaupun kamu tidak setia, hakikannya apa saudara? Tuhan tetap setia. Walaupun kau meninggalkan aku, Yesus tetap pegang. Janjinya Tuhan itu kesetiaan. Sekalipun jangan berada di bawah satu ancaman hukuman yang sangat berat sebelum dia melakukan hal untuk mengartikan mimpi seorang raja. Secara manusia hati kecil itu pasti ada namanya rasa takut. Takut apa? Takut dihukum, hukumannya mati. Dan kedua saudara, hukumannya mati. Resiko yang paling terbesar dan terberat. Saudara habis mati sudah selesai, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi Daniel tetap setia kepada Allah, maka tidak heran kalau dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya juga katakan menyadarkan Daniel dengan Ayub dan Nuh hal tentang kesetiaan. Kalau saya baca kitab Yesaya lebih mengerikan dari kitab Yesaya, Yeremia. Ngerinya di mana? Tulang kering dihidupkan. Bayangkan kalau sekarang orang mati tulang kering dihidupkan, terus mampir ke rumah, ketok-ketok pintu, buka pintunya dong, saya mau masuk. Kalau pagi siang nggak apa-apa. Kalau malam lari nggak? Orang ketok pintu aja sudah itu bisa bayar. Aku mau bukan ya? Saya takut bukan ya? Kitab Daniel ini juga mengupas seperti yang ada di dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman. Kita juga saat ini juga hari ini juga akan ke situ, masuk ke zona itu, masa-masa inflasi. Waktunya Tuhan sudah mulai masuk sedikit demi sedikit. Kejahatan semakin merajalela. Gak pandang bulu, gak suku, gak ras, gak usia. Semakin merajalela. Pembunuhan di mana-mana. Mutilasi manusia. Kepala taruh di mana, kaki taruh di mana, badan di mana. Bayangkan kejam. Iblis memakai rasa kecemburuan itu dipakai dengan luar biasa. Iblis lewat kecemburuan kita itu dipakai, digunakan sebagai supaya apa? Supaya dihancurkan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu dihancurkan. Jangan sampai dia percaya, jangan sampai dia percaya Yesus, jangan terima keselamatan. Yang lagi diserang ini anak-anak muda itu, semua nggak bisa. Saya tahu lihat tayangan
medsos, di YouTube yang terbaru juga. Aduh, kok ngeri. Mampu nggak ya kita melayani Tuhan dengan kondisi saat itu? Di zamannya seorang Markus, seorang hamba Tuhan di setiap pelosok daerahnya di Korea, harus menyangkal Tuhan, diguyur air panas, suruh memuja Tuhan, tetap dia masih berpegang diguyur air panas. Jadi kok diguyur, satu jari dimasukkan sedikit air panas saja, teriak-teriak, ini diguyur. Tidak mau ngaku, tidak mau memuja Tuhan, potong jarinya. Akhirnya apa? Dia terima Yesus. Dia tetap berpegang kepada Yesus. Prinsipnya sama seperti dia. Kesetiaan itu diuji habis-habisan. Saya sama istri diuji habis-habisan. Kamu Tuhan ganti. Setiap kali saya sama istri lagi berdoa, kalau sempatnya nyanyi, kalau tidak coba berdoa saja. Setiap saya mengucap syukur kepada Tuhan, setiap pujian yang saya nyanyikan, saya ambil setiap maknanya itu, dan Tuhan selalu selalu berjalan. Saya ambil maknanya Pak. Kalau misalnya aku tidak bisa berjalan, di saat saya tidak bisa berlaku setia sama Tuhan, Tuhan masih tetap menolong, masih Tuhan menjagai dalam kondisi apapun. Wes, Petra, pasrah. Tuhan, terserah maunya Tuhan. Tuhan lebih memberikan kasih sayang bagi orang yang hancur di remuk hatinya. Katanya ngomongnya remuk hatinya, tak remuk awak. Gimana berarti? Maksudnya itu kita ada penyesalan di kaki Tuhan, supaya kita terima kasih sayangnya Tuhan itu kita tunjukkan bahwa di saat kita berdoa, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita bertekun untuk di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan akan. Amin. Banyak memberi hal kesempatan, banyak orang memberi hal-hal yang baru dalam hidup saya, baik chat, baik telepon, baik langsung obrolan. Saya terima apapun itu saja. Saya ambil hal yang baik. Saya sudah. Awalnya saya ragu. Promosi sudah. Beberapa minggu yang lalu sampai minggunya saya menjadi 3 mingguan. Saya buka kuliner lagi. Di air saya buka lagi. Tapi tidak buka setengah. Saya buka setengah, saya takut gagal. Manusia dengan mau dari gagalnya ambilan rusak sebenarnya. Saya berusaha dari yang kecil sama istri. Yuk kita coba sekecil aja. Ben kopos-kopos banget. Nek sekejap kali matur suwun dari sebenarnya tetap berusaha, berdoa, berusaha berkarya. Berdoanya nomor 1. Berusaha berkarya. Saya mencoba dari teman-teman, dari gereja-gereja, dari tetangga, termasuk bos saya. Bos saya kemarin ketemu, tapi kakek saya ngomong, tidak nyoba ini, makan saya bos, buat sarapan pagi. Langsung bos saya ngomong, sok serangan, bungkuskan pagi, Jumat berkah,
3 kali juga berkata, gile, ini kalau benar jangan Tuhan. Saya hanya bersyukur, saya coba berusaha saja. Sedikit demi sedikit saya berusaha, sedikit demi sedikit saya coba. Istri saya katakan, khusus yang berusaha, yang pribadi, itu jadi rezeki baru. Kalau di sini kukul berapa kali? Ya kan saya buktikan. Tuhan kasih ujian. Setiap kali saya mau buka usaha, pasti lowongan kerjanya hadir yang baru. Setiap kali saya buka usaha, lowongannya kedua hadir lagi. Ya otomatis lowongan kerjanya hanya diambil, usianya ditambah. Yang ini sama, online juga sama saudara. Diuji. Saya mikirnya, aku terima kali yang di rumah itu saya katakan, saya tidak mau yang keempat kalinya ini bilang lagi. Saya berdoa sama Tuhan, maunya apa sih? Kalau Tuhan mau kasih pintu berkat lewat ini, Tuhan berkati ini, saya teruskan. Kalau enggak, Tuhan kasih yang lain. Tapi saya tidak percaya Tuhan tetap setia mendukung, Tuhan tetap setia memberkati, Tuhan tetap setia memberi komitmen yang baik. Saya membaca dan belajar dari kitab Daniel ini luar biasa. Kasih sayangnya Tuhan itu luar biasa. Lewat kesetiaannya, lewat prinsipnya, lewat kebijaksanaannya yang dimiliki, Daniel yang daripada Tuhan membuahkan satu hasil yang cukup dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dampak yang keempat dari Daniel ini adalah tekun. Tanpa ada satu ketekunan, gak akan ada hasil juga. Ketekunan membutuhkan banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan bijaksana otomatis banyak orang punya setia, prinsip nomor 1 pasti ada. Tekun. Tekun di sini dinyatakan bahwa Daniel selalu ada dekat dengan Tuhan. Keempat pemuda ini lebih dekat dengan Tuhan. Yang kelima punya keberanian. Tanpa ada keberanian gak akan dapat hasil lagi. Mau maju, mundur lagi. Paling maju cantik, mundur. Akhirnya cuma di tengah-tengah. Maju aja takut, mundur pasti hancur. Ikut Tuhan harus maju. Gak ada suara. Ikut Tuhan harus maju. Jangan mundur. Harus maju. Apapun itu harus maju. Bagian dalam Alkitab menceritakan tentang keberanian Daniel adalah satu-satunya orang yang paling berkata benar karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhan punya sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Yang keenam, dampak yang keenam dari Daniel adalah menghargai kesempatan. Nah ini dia, menghargai kesempatan. Tuhan kasih kesempatan kedua bagi kita, itu harus dipegang teguh, dipegang erat, jangan sampai terlepas. Jadi kita menghargai kesempatan. Kalau sampai kesempatan ini dilepas sedikit saja atau kasih celah sedikit saja, lubang 100 titik jarum, ikan celah bocor, maka kesempatan itu akan semakin hari semakin hilang. Bocor. Coba kalau balon kena jarum langsung meletus. Kalau Jekonia orangnya
Balaku ada 5. Dora pas gak nyanyi loh. Terus apa? Namanya juga guys. Kenapa balonku itu selalu mau di panggung yang hijau? Karena melon juga hijau. LPG padahal warnanya ada hijau, ada ungu, ada biru. Kenapa harusnya hijau? Kok gak ya jingga? Apa gitu loh? Harus hijau. Jadi harganya satu kesempatan yang baik di mana Tuhan itu akan memberikan hal yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kehidupan kita punya rasa keakraban dengan Allah melalui setiap kehidupan kita doa, terutama panggilan Tuhan sebagai pekerja Tuhan, supaya hidup kita semakin dilengkapi oleh Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari Daniel? Saya apa? Saudara pernah baca kitab Daniel? Wah, gua ngerti, jadi kan nggak ngerti. Pernah baca kitab Daniel? Atau dari cuma kejadian sampai wahyu tapi nggak bisa. Kitab Daniel adalah kitab yang bisa dikatakan sama seperti akhir zaman, ya. Memberikan jalan. Ya. Makanya ada dikatakan nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Daniel bisa dianggap juga sebagai nabi besar. Apa yang dia katakan oleh hikmatnya Tuhan menceritakan tentang menunjukkan ke arah akhir zaman. Jadi tidak sekarang kok menunjukkan akhir zaman, sudah zaman dulu. Kita belum terbentuk, belum punya bayangan, nilainya jelas tidak, belum. Itu Allah sudah berbicara soal akhir zaman. Sesuatu yang dinyatakan oleh dari kitab Daniel ini menceritakan beberapa raja-raja yang takut dengan Tuhan, yang jahat oleh Tuhan. Jadi raja setahun langsung mati, terus jadi raja cuma 6 bulan langsung mati, ada. Kalau Tuhan sudah mencabut nyawanya, jangan tanya. Jadi apa yang kita pelajari dari kitab Daniel ini? Cuma satu saja, nabi. Pembuktian soal kesetiaan. Ujian di situ. Ya. Tuhan mengenal Daniel, dia mengetahui segala kebutuhan Daniel dan apa yang sedang Daniel perjuangkan. Jelas bahwa Tuhan sangat peduli. Sangat peduli dengan apa yang Daniel lakukan. Perannya Daniel juga seorang nabi, seorang penasihat raja. Dia juga sebagai administrasi pemerintahan pada zaman Raja Nebukadnezar. Kemudian juga dia dikenal sebagai satu kesetiaan konsistensinya kepada ketaatan perintah Tuhan. Peran Daniel yang lainnya adalah menafsirkan mimpi raja, menerima penglihatan secara profetik dan sejarahnya Tuhan itu dinyatakan. Jadi hal ini dari Daniel, dari Musa, dari Abraham, dari Nuh, dari Yesaya, dari Yeremia, Yeskiel, hal-hal yang di luar nalar manusia. Hamba-hamba Tuhan ini sudah dibekali pengetahuan yang luar biasa, menunjukkan kasihnya kepada manusia supaya sadar. Kalau dunia ini masih ada dan kita masih menginjaknya dan kita bisa menikmati hasil di dalamnya, nikmatilah bersama. Karena itu yang Tuhan akan mau, supaya Allah memberikan sesuatu pernyataan dalam kehidupan kita menjadi saksi dan juga menjadi duta kerajaan.
dinyatakan satu pernyataan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Yang ketujuh, dampak dari Daniel menerima satu pengetahuan, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dia bicarakan. Tanggung jawabnya seorang pemuda keturunan bangsawan mempunyai tanggung jawab yang besar. Alkitab mencatat bahwa dalam setiap tugas yang diberikan kepada Daniel selalu dapat dikerjakan. Gak ada ceritanya ini kamu tak dapat kasih tugas, jangan, yang lain saja. Tidak. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diberikan perintah oleh raja atau siapapun kepada Daniel, Daniel selalu mengerjakannya. Nah, ini contohnya luar biasa. Supaya dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak didapati suatu kesalahan pun dari Daniel. Gak ada satu kesalahan pun dari Daniel. Daniel aja bisa masuk dua sinar. Loh, aneh ya? Jadi orang boleh orang sama di mulut penggawaannya kan nyaci maki kanan kiri oke, soalnya mereka terus semua mati. Cita-citanya gitu tuh, namanya orang dasar tuh. Suka-suka gue ngomong apa, aku gak suka gitu. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya gak seperti itu, jangan seperti itu. Kita justru akan lebih mendukung. Kenapa dong Daniel mau dimasukkan dua singa? Salahnya apa? Perasaan setiap harinya yang dilakukan hanya berdoa. Masa berdoa salah? Daniel menyalahgunakan ketetapan dari raja. Disuruh jangan berdoa. Pertanggungjawabannya Daniel kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya mati hari ini, Tuhan juga tahu. Tapi Daniel berdoa kepada Tuhan di saat dia ada di gua singa. Orang yang tadinya jahat sama Daniel berusaha dimasukkan gua singa saja, dia dimakan singa. Soalnya singanya sudah beberapa bulan tidak makan lagi. Itu dagingnya Daniel enak kenyang. Justru dari situlah anehnya. Aku jadi singa. Akhirnya kotor dan berbunyari. Aku akhirnya daging gak enak. Ini bentuknya dulu punya aku lagi. Gak enak. Kamu tuh takut sama Tuhan. Ngapain di sini? Ya jelas itu orang apa? Ingat gitu. Olah atau ada di pasar. Sampai benar-benar rajanya saja sampai sedih. Udah tidak pernah salah kok. Dimasukkan gula sih. Ya mau gimana? Kita seorang raja didengarkan oleh seluruh bangsa. Dimasukkan. Pagi-pagi buta rajanya datang menghampiri gua singa, ditanya. Ini orang pintar ini enggak? Rasa diceluk gitu. Ini mati borer loh jadi. Ditanya, Daniel, apakah engkau masih hidup? Allahmu masih menjaganya. Tapi rasanya was-was. Roger was. Bukan sawi semuanya biye. Tiba-tiba ada suara, ya tuanku raja, hamba masih. Wah, semuanya cepat angkat Daniel ke atas. Gantian mereka yang menjebloskan Daniel ke atas. Sampai dileboknya cik masih bibirnya. Berselanjutnya itulah dasarnya Tuhan. Tapi jangan dicoba ya. Atau berbinatang dikasih nanya. Jangan dicoba. Tuhan menyertaiku. Takut digigit. Kasih Allah itu akan memberikan hidup kita lebih bertanggung jawab supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir, yang ke-8,
Daniel tidak pernah mengagungkan potensinya, tidak pernah meninggikan diri. Ini loh, aku seorang nabi, aku seorang anak bangsawan, aku loh orang kedua dari Raja Nebukadnezar. Tidak, dia nggak bangga soal itu. Tetapi dia menggunakan potensinya, dia menggunakan apa yang dia miliki, dikembalikan kepada ku kembalikan kepada Tuhan. Karena semua yang aku miliki ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Supaya aku membuatkan dampak yang baik, di mana aku seorang yang takut dengan Tuhan, orang yang melihat aku dan teman-temanku setia kepada Tuhan, supaya mereka melihat bahwa Allah yang aku sembah itu melebihi dari segalanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga dimasukkan ke dapur api 7 kali panas. Jangan 7 kali. Orang aku cepat ini kena panas itu sebuah-buah. Kok 7 kali? Harapannya Sadrak, Mesak, Abednego ini awalnya suruh apa? Berdoa kepada patung raja yang diberikan. Berapa puluh hasta itu? Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Orang yang melihat semua yang ada itu, bukan yang tadi di perapian hanya 3 orang yang kita masukkan. Kenapa jadi 4 orang? Siapa itu? Kelihatan bukan manusia, dewa itu ya. Bisa melihat. Raja memanggil Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dari api. Raja ini gosong toga itu juga. Kasih panggil kalau mati masuk. Kedasaran Tuhan itu sungguh luar biasa. Gak ada yang bisa mengganti. Dia tidak pernah namanya mengagungkan segala dirinya. Dia tetap rendah hati. Dia punya prinsip Tuhan yang mempunyai segala apapun yang ada dalam diri. Tidak ada yang doanya Daniel selalu didengar, selalu didengar, dan membuahkan satu hasil yang cukup besar. Makanya Daniel dijadikan orang kedua dari kerajaan Nebukadnezar. Kepercayaan ahli wujudnya gak jamin-jamin gak ada. Gak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan. Sungguh luar biasa. Bila kita ingin menjadi seseorang yang berkarakter, berpotensi berkarya seperti Daniel, maka mulailah dengan menganggap dan menjadikan diri kita sebagai orang yang berharga di hadapan hargai. Jika kita tetap berharga di mata Allah, kita juga akan selalu berharga di mata sesama. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada diri kita, gunakan itu sebaik. Jangan pernah dihilangkan dan jangan pernah hilang. Tetap kita buktikan bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Daniel untuk kita teladan, taat kepada Allah, tekun untuk berdoa, dan tetap selalu bersyukur dengan senantiasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mendapatkan diri. Kita akan selesaikan ibadah kita. Kita percaya kita punya ya, kita punya Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin Tuhan akan memakai dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar satu ujian. Memilih untuk sedia sesuai dengan tema kita saat pagi hari ini. Kita punya bukti yang luar biasa. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku
sampai ku ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku pagi hari ini kami memilih untuk tetap setia. Banyak hal yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Namun satu hal yang harus kami berikan yang terbaik kepada Tuhan, kami memilih Engkau lebih dari segala. Kesetiaan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan yang akan berpegang teguh dalam hidup kami. Jika Engkau memilih Daniel, Tuhan mempunyai rasa bijaksana, punya prinsip, punya ketaatan, kesetiaan, ketekunan, tanggung jawab, rendah hati di hadapan-Mu, punya keberanian Tuhan untuk memilih untuk setia kepada-Mu dengan melangkah, berdoa, berusaha, berkarya bagi Engkau. Begitu pula dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, kami mencontoh Daniel, kami mau berpegang teguh seperti Daniel, supaya kami mampu, supaya kami kuat untuk melakukan yang terbaik apa yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi setiap kehidupan kami pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang kami terima menjadi bekal kami Tuhan untuk lebih ke depannya Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, Engkau akan mengubah hidup kami yang kurang berkenan menjadi perkenanan Tuhan. Kami yang tidak setia, Tuhan tambahkan kesetiaan kami. Kami yang sudah banyak undur dari hadapan-Mu, tambahkan kami lebih setia lagi mengiring Engkau Tuhan. Kami yang kurang memuji Tuhan, mari berikan sukacita-Mu yang lebih lagi dalam kami ya Bapa, supaya kami dapat mengekspresikan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kecil tapi bermakna. Daripada besar kami tidak bisa melakukannya, tapi kami mau punya iman seperti biji sesat. Pakai iman kerohanian kami Tuhan lebih dewasa lagi, supaya kami bisa memindahkan gunung. Permasalahan demi permasalahan sedikit demi sedikit Tuhan akan atasi, Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan memberkati setiap pribadi kami. Tuhan akan memberkati setiap usaha kami, Tuhan akan memberkati setiap ladang kami, Tuhan akan memberkati setiap dagangan kami, apapun itu Tuhan, Tuhan akan memberkati. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anakmu yang tetap teguh, tetap bersadar, berharap kepada Engkau, sebab Allahku akan bertindak lebih besar dari apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap Tuhan sudah tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan setia di dalam segala. Sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan bagian harta milik kami. Kami mau berikan yang terbaik kepada Engkau. Pakai tangan kami, sucikan dan kudus kepada Tuhan, supaya tangan kami ini bisa untuk memberkati roda kerajaan Allah di tempat ini, dan juga memberkati setiap keluarga kami. Pulihkan kami, nyatakan kasih setia bagi kami, karena semua ini kami kembalikan kepada Engkau yang
memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu hanya menjadi doa dan setiap ucapan rasa syukur kami kepada Engkau bagi hari ini kami naskah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, silakan duduk saudara. Saya bersebelah kita dengan pujian lebih dari kemenangan. Lebih dari kemenangan. Dan juga saatnya kita menerima pengumuman Komsel di bulan Februari ini, tanggal 25 Februari, diadakan di rumah Bapak Tadius, WL-nya ada Ibu Mariana. Renungan ada Bapak Noel, dimulai pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Diharapkan di tanggal tersebut di acara komsel nanti tidak hanya Bapak Tadius, seluruh jemaat dapat hadir dan ikut ibadah komsel nantinya. Dan untuk pelayanan minggu depan yang sudah di-share di grup Viva, mungkin bisa diperhatikan minggu depan ya, baik BL dan juga singer. Dan nanti yang bertugas bermain musik pun juga sama, diperhatikan lagi. Dan jika ada informasi terkait latihan atau apapun, mungkin dimohon untuk kerjasamanya yang baik. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman yang saya sampaikan. Saudara berdiri, kita akan selesaikan ibadah pagi hari ini. Kiranya
Kami akan menjadi bersyukur kepada Dia atas segala kebaikan, kemurahan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Segala apa yang sudah dilakukan segala macam dengan segala urutan dan kesemuanya, agar semua itu berkenan kepada Tuhan, dan Engkau yang akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai dengan janji daripada firman-Mu, karena Engkau lah Tuhan Allah di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan sepanjang satu pekan ke depan. Biar kiranya Tuhan akan tolong dalam campur tangan. Engkau memberkati bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pekerjaan. Baik sekalian pemain musik istimewa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian pada saat pagi hari ini Tuhan, juga kami berdoa untuk segala jemaat yang tidak sempat hadir pada saat pagi ini Tuhan, karena satu doa yang kiranya Tuhan kuatkan yang lemah kuatkan, yang susah hidupkan dan yang sakit Tuhan, Engkau menjabat dan Engkau memberikan kesembuhan apapun Tuhan, sakit penyakit yang mereka dirinya. Demikian kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Ya kiranya Tuhan ampuni segala dosa kesalahan, pelanggaran daripada para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Wakil beserta seluruh staf jajaran di Kementerian Indonesia Maju bekerja sama dengan para pemerintah daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana, roh yang takut kepada-Mu Tuhan, untuk menjalankan semua peraturan rujukan pemerintah dengan adil dan setia, seadil-adilnya, sehingga terjadilah satu pemulihan di dalam segala bidang. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih juga kami pada organisasi gereja kami dengan segala program-program yang ada. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, mulai dari majelis pusat, daerah, wilayah, gembala-gembala sidang, guru-guru sekolah minggu, guru sekolah kita, guru ini, semuanya yang terlibat di dalam organisasi gereja kami. Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami percaya, kami yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Berikan kepada kami Tuhan hati yang tetap rendah, tangan takut setia untuk melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, tanpa kami menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, karena kami tahu firman-Mu adalah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak jatuh dan terhimpit. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih supaya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati segala usaha, mata pencarian dan pekerjaan dari para anak-anak-Mu, baik melalui tanah, ladang, sawah, tanaman, tanah keluarga kami saja, kebasaan mereka sebagai karyawan-karyawati Pramurisma. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan kesadaran, karena sesuatu membutuhkan sesuatu kekuatan baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua itu kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami ke depan Tuhan, berkati menghadapi Tuhan, haleluya, ujian-ujian mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di dalam jajaran guru perguruan tinggi semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Adakan satu perbedaan di antara anak-anak yang takut dan percaya kepada-Mu dan yang tidak percaya dan ibadah kepada Tuhan. Memberkati kedua orang tua mereka,
Tuhan, haleluya, dengan berkat yang limpah sesuai dengan pujian yang kami naikkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah ini Tuhan, di mana kami sebentar akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang dekat yang jauh, berjalan kaki, berkendaraan. Tuhan sesuai kebungkus dengan kuasa-Mu, diberikan sampai di rumah dengan selamat dan sejahtera, ketemu dengan anggota keluarga yang lain dalam keadaan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semua itu Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami awaskan semua doa ini hanya di dalam berkat Sang Nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sekarang saudara kasih, sebelum kita tinggalkan rumah ibadah ini, angkatlah sebuah tangan. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, damai serta belas sukacita dari Putra yang besar Yesus Kristus, penyertaan dan pergumulan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua oleh saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa terima kasih, oh Bapa terima kasih, Bapa kita luar